Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari yang indah ini kembali kita dipertemukan, kembali kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agamanya, dalam rangka kita berupaya untuk mencari ridhonya. Adik-adikku sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita seluruhnya, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang penuh dengan perjuangan, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan ujian. Tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini yang hidupnya terus bahagia. Mesti dia harus merasakan yang namanya susah dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan, baik itu orang yang beriman maupun orang kafir. Orang kafir pun tidak seluruh hidupnya indah. Semuanya diuji, semuanya dicoba, semuanya mendapatkan musibah. Oleh karena itulah sangat perlu kita untuk mempelajari jalan-jalan yang merupakan jalan keluar dari sebuah ujian, jalan keluar dari sebuah cobaan yang menimpa setiap manusia. Dan tak ada satu jalan keluar pun yang lebih baik yang harus ditempuh oleh seorang manusia kecuali dengan jalan mengikuti tuntunan agama. Tidak ada satu jalan keluar pun dari musibah itu kecuali dengan berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan-tuntunannya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mau mendapatkan petunjuk, kalau seseorang mau mendapatkan jalan keluar dari semua persoalan-persoalannya,
dari semua masalah-masalahnya, dari semua musibah-musibah yang menimpanya, maka hendaknya dia senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini. Ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali. Ini Kitabut Tauhid Fathul Majid. Kita lanjutkan pelajaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala setelah ayat sebelumnya melarang kita, mengharamkan untuk kita untuk mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan melarang kita dari membantah mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita, mengharamkan kita di ayat yang selanjutnya, yaitu janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekat. Mendekat saja jangan, apalagi kalau mau terjerumus ke dalamnya. Kalau mau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji itu, Allah bilang jangan kalian dekati. Jadi jangan dipahami ayat ini kalau dilakukan boleh, karena yang dilarang cuma mendekati. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati saja tidak boleh, maka apatah lagi kalau melakukan perbuatan itu. Kemudian Allah katakan yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang disembunyikan maupun yang nampak, baik itu perbuatan keji yang hanya tersimpan di hati maupun perbuatan keji yang dilakukan dengan perbuatan. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala larang, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi Allah katakan jangan kalian dekati perbuatan keji, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh sebuah jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman-keharaman yang selanjutnya, yaitu diharamkannya seseorang membunuh sebuah jiwa, membunuh jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, kecuali yang memang menurut syariat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali lantaran salah satu dari 3 dosa yang dia perbuat, yaitu orang yang sudah menikah yang melakukan zina, jiwa yang dibalas dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya atau memisahkan diri dari al-jamaah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darahnya seorang mukmin, artinya haram, dosa besar, masuk ke dalam deretan dosa-dosa besar apabila seseorang itu membunuh
jiwa seorang mukmin kecuali dia melakukan 3 perbuatan dosa. Hanya 3 ini yang diperbolehkan. Tidak boleh membunuh kalau mukmin itu tidak melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua adalah seorang yang membunuh mukmin yang lain. Mukmin yang membunuh mukmin yang lain, maka dia boleh dikisos. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam, memisahkan diri dari al-jamaah, maka ini juga bisa dibunuh. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, yang menegakkan hukuman had ini, yang menegakkan hukuman mati ini bukan per individu, tetapi yang menegakkan hukuman mati ini adalah pemerintah, penguasa. Tidak boleh seseorang itu kalau dia melihat ada orang yang misalnya sudah menikah berzina, kemudian dia ambil parang di rumahnya langsung dia bunuh. Ini tidak boleh. Kalau misalnya dia melihat ada orang yang keluar dari agama Islam, murtad dari Islam, kemudian dia ambil parang langsung dia bunuh, ini tidak boleh. Terlarang. Hendaknya dia laporkan kepada pemerintah, biarkan pemerintah yang menghukumi orang tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang mukmin itu adalah haram untuk ditumpahkan. Apabila seseorang itu sudah bersyahadat, apabila seseorang itu sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka telah haram darahnya. Tidak boleh lagi ditumpahkan. Haram ditumpahkan. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis dari Nabi SAW ketika beliau melakukan haji yang terakhir kalinya beliau kerjakan. Ketika itu Nabi SAW berkhutbah kemudian mengatakan, menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, wahai kaum muslimin, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana haramnya hari ini, hari yang paling mulia di hari itu. Sebagaimana haramnya bulan ini, bulan yang paling mulia di ketika itu. Sebagaimana haramnya tempat ini, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, yaitu Mekah. Nabi SAW katakan, darahnya kalian wahai kaum muslimin, hartanya kalian, kehormatan kalian, haram ditumpahkan, tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana haramnya hari ini, hari yang termulia di semua hari. Sebagaimana haramnya bulan ini, sebagai bulan yang paling mulia di semua bulan. Dan sebagaimana haramnya tempat ini, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, Mekah. Coba lihat adik-adikku sekalian, betapa mulianya jiwanya seorang muslim. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghormati seorang muslim, betapa Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya seorang muslim. Betapa Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang muslim, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala lebih muliakan satu jiwa orang muslim dibandingkan Mekah. Dibandingkan kemuliaan Mekah, satu jiwa dari seorang muslim itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bukan 2 jiwa, bukan 3 jiwa, bukan 100 jiwa. Satu jiwa lebih mulia dari Mekah. Adik-adikku sekalian, ketahuilah apa itu Mekah. Mekah adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi datangnya tentara Abraha, ketika datangnya tentara Abraha ingin menghancurkan Mekah, di mana ketika itu tak ada satu manusia pun yang bisa melindungi Mekah dari pasukan-pasukan bergajah milik Abraha. Siapa yang menyelamatkan Makkah?
maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menurunkan tentaranya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menyelamatkan Mekah dari tentara yang sangat bengis, tentara yang sangat banyak ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyelamatkan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun di samping itu, ketahuilah adik-adikku sekalian, satu jiwa seorang muslim jauh lebih berharga dibanding Mekah. Satu jiwa. Oleh karena itu haram untuk ditumpahkan. Bagaimana besarnya kemuliaan Mekah itu? Sampai-sampai seluruh kaum muslimin, baik yang berada di ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, seluruhnya dimanapun dia berada, kalau dia muslim, Allah Subhanahu wa taala wajibkan sholat menghadap Makkah. Betapa mulianya itu Makkah. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, satu jiwa dari seorang muslim itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Makkah ini. Betapa terhormatnya seorang muslim, betapa hebatnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat kita menjadi seorang mukmin kecuali itu seluruhnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu seluruhnya adalah kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Mekah, adik-adikku sekalian, bukan hanya Mekah, bahkan satu jiwa seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Bahkan satu jiwa seorang mukmin itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada dunia beserta seluruh isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa membunuh seorang muslim, dosa karena membunuh seorang muslim itu jauh lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang bahwa membunuh satu jiwa seorang muslim itu dosanya lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Betapa tinggi derajatnya seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa mulia dia. Betapa hebat seorang muslim itu. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghargai seorang muslim, betapa Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang muslim, sampai-sampai darahnya, hartanya, kehormatannya seluruhnya haram ditumpahkan. Bahkan lebih haram daripada merusak bumi ini. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala muliakan derajat seorang mukmin, bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, muliakan kedudukannya, namun kalau dia melakukan tiga dosa ini, tetap Allah Subhanahu wa taala tegakkan hukuman untuknya. Tetap Allah Subhanahu wa taala halalkan dia untuk dibunuh kalau dia melakukan tiga dosa-dosa besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang sudah menikah lalu berzina, kemudian yang kedua muslim yang membunuh muslim yang lain, kemudian yang ketiga seseorang yang lari dari Islam, keluar dari Islam, memisahkan diri dari al-jamaah atau memberontak kepada pemerintah. Ini seluruhnya dosa yang tiga ini membuat dia, walaupun dia posisinya sebagai seorang Islam, seorang mukmin, membuat dia tetap terkena hukuman mati. Namun yang menegakkan hukuman ini adalah
pemerintah di wilayah itu. Ada sebuah kisah yang sangat indah, sebuah kisah yang sangat ajib mengenai seorang perempuan yang melakukan perzinahan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia melakukan taubatnya, dia menjadi seorang yang sangat hina. Dia menjadi seorang yang sangat rendah. Dia menjadi seorang yang sangat penuh dengan dosa. Namun setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kedudukannya diangkat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah derajatnya menjadi seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan dalam sebuah hadis dari Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai. Ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Wanita ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sedang hamil dari hasil perzinahan tersebut. Wanita ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi hamil karena melakukan perzinahan. Wanita ini lalu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini telah melakukan sesuatu dosa yang harus dikenakan hukuman mati. Dosa yang saya lakukan ini adalah dosa besar yang hukumannya adalah hukuman mati dalam ajaran Islam. Harus dirajam." Maka kata wanita ini, "Laksanakanlah hukuman itu untukku ya Rasulullah. Tegakkanlah syariat Allah, tegakkanlah hukum-hukum Allah atasku." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil walinya, memanggil wali dari perempuan ini. Kemudian berkata kepada walinya, "Berbuatlah baiklah kepada wanita ini. Berbuatlah baiklah kepada wanita ini sampai dia melahirkan bayinya. Setelah dia melahirkan, bawa dia kepadaku." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Apa yang terjadi terhadap perempuan ini? Apakah dia menangguhkan taubatnya atau apakah dia menunda taubatnya? Yang seandainya dia mengatakan sekali saja, dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melakukan perzinahan. Saya berdusta ketika saya melapor kepadamu." Seandainya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kali saja, dia mengingkari ucapannya, mengingkari pengakuannya itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumnya. Nabi maafkan dia. Namun apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Berhari-hari, berbulan-bulan wanita ini sama sekali tidak surut dari tekadnya ingin dihukum. Sama sekali dia tidak kendor niatnya untuk ditegakkan hukuman rajam ini. Sama sekali dia tidak mau mundur dari taubatnya. Dia tetap ingin dirajam. Dia tetap ingin menghapus dosa-dosanya dengan cara dirajam. Tekadnya begitu kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia serahkan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul sempurna taubatnya wanita ini. Sempurna taubatnya sahabiah ini. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anha. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, berbulan-bulan dia jalani. Biasanya orang itu kalau sehari dua hari, apalagi menyangkut kematian, maka mungkin saja dia akan berpikir, lebih baik saya tarik kembali ucapanku dan saya bertobat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada saya melanjutkan taubat ini dengan cara dirajam, maka tentunya saya akan dibunuh dengan cara dirajam. Wanita ini betul-betul penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesadaran, sadar betul, tahu betul apa yang telah dia lakukan. Dia betul-betul memahami bahwa
hukuman yang akan menimpanya itu adalah kematian. Namun dia tetap tidak mengurungkan niatnya. Namun dia tetap melanjutkan taubatnya, tetap ingin dirajam untuk sebagai penebusan dosanya, sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita itu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melahirkan bayinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikat pakaiannya dengan ikatan yang kuat agar supaya auratnya tidak terbuka ketika dirajam. Dan dirajam itu, adik-adikku sekalian, adalah cara membunuh manusia yang paling sadis. Bukan dipenggal ini. Kalau dipenggal atau digantung satu kali langsung mati. Tapi rajam itu menggunakan batu. Bukan batu besar. Batu yang bisa digenggam kemudian dilemparkan sampai mati. Jadi perlahan-lahan dia merasakan sakit itu sampai mati. Pokoknya dilempar sampai mati. Ini namanya dirajam dalam Islam. Ini hukuman rajam. Coba bayangkan, wanita ini tidak surut niatnya, tetap ingin ditegakkan hukuman untuknya, ingin dirajam. Dalam keadaan dia betul-betul menyadari, dalam keadaan dia betul-betul sadar apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikat pakaiannya kuat-kuat agar supaya ketika dirajam auratnya tidak terbuka. Kemudian saat itu juga diperintahkan untuk dilaksanakan hukum rajam atasnya. Wanita itu pun dihukum sampai beliau pun meninggal dunia. Dirajam sampai meninggal, dilempar sampai hancur-hancur mukanya, penuh dengan darah badannya sampai meninggal. Maka ketika wanita ini meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut mensolatinya. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, perempuan yang pezina, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudi mensolatinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ingin mensolatinya, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia pun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberi komentar, sedikit melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau solati wanita ini padahal dia pezina? Engkau solati wanita ini padahal wanita ini maksudnya adalah wanita yang hina karena dia melakukan dosa zina." Kalau orang yang tidak bertobat tidak disarankan untuk disolati. Manusia yang mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pantas mensolati manusia yang hina, menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi terhadap Umar radhiyallahu taala anhu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, tahukah engkau bahwa wanita ini betul-betul telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Betul-betul dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Yang andai kata taubatnya ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupi mereka." Betapa besarnya kemuliaan taubatnya perempuan ini. Yang sebelumnya dia adalah wanita yang paling hina, wanita yang paling menjijikkan. Namun setelah bertaubatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selati, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merekomendasi bahwa nilai taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengampuni seluruh dosa-dosa dari 70 penduduk Madinah. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, betapa mulianya wanita ini setelah bertobat. Betapa tingginya derajatnya perempuan ini setelah bertobat. Betapa hebatnya taubatnya perempuan ini.
Dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pedulikan lagi apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Betul-betul dia ikhlaskan dirinya, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun muliakan dia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dari kehinaan menuju derajat yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala harumkan namanya. Tidak lagi menjadi wanita yang hina karena taubatnya. Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Karena yang namanya dosa itu tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari dosa. Tidak ada satu manusia pun di antara kita yang bisa menghindar dari dosa. Kalau ada manusia yang bersombong, dia mengatakan kenapa dia melakukan kekejian itu, sementara dia bisa meninggalkannya, ketahuilah bahwasanya orang itu orang yang tidak paham bahwa manusia itu pada hakikatnya dia cenderung terhadap perbuatan dosa dan dia tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan dosa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang bertobat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata kalian itu, wahai manusia, tidak melakukan dosa, andai kata kalian tidak melakukan dosa dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala hancurkan kalian seluruhnya. Allah akan matikan kalian seluruhnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan makhluk-makhluk baru, manusia-manusia baru yang dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, sangat penting untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Sangat penting untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Karena tak satu pun di antara kita kecuali dia pasti melakukan dosa. Oleh karena itu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita setiap selesai melakukan ibadah yang paling mulia, salat. Kenapa setiap orang selesai salat itu disyariatkan untuk beristighfar? Kenapa bukan alhamdulillah? Kenapa langsung istighfar? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam ibadah pun boleh jadi kita berdosa dalam ibadah. Banyak kekurangan yang kita kerjakan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, hiasilah diri kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa diampuni atas seluruh dosa-dosanya dan mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hamba-hambanya yang memurnikan taubatnya kepadanya. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.